Selamat pagi, selamat dikasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita tahu kita boleh ada semua karena Tuhan. Kita masih ada nafas, jantung kita masih berdenyut. Semua itu adalah karena pertolongan Tuhan. Sebelum kita akan dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita doa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau pada pagi hari ini. Kasih rahmat-Mu yang luar biasa, tak berkesudahan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan buat waktu-waktu ini Engkau berikan. Karena anugerah-Mu kami boleh berdiri, kami boleh kuat, kami boleh memuji Tuhan, kami bisa masih menyembah Tuhan. Dan saatnya kami akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Pengurapan Tuhan ada dalam kehidupan kami semua, terutama hamba-Mu. Biarlah urapan-Mu yang ada, Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Dan kami yakin Tuhan firman-Mu kembali menguatkan, mengingatkan kami, supaya kami teguh dan kokoh dan berpengharapan terus kepada Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa, mengucap syukur pada Tuhan. Haleluya, amin. Kita tahu hari-hari ini kita tidak mendapatkan kekuatan apapun. Kita tahu kekuatan kita tidak ada di dalam tangan hidup kita, di dalam pribadi kita, dalam pikiran kita. Dan pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan judul atau tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kekuatan di dalam Tuhan. Ya, mari kita akan baca ayat firman Tuhan dalam Mazmur pasal 31 ayat 25. Kita akan baca. Bapak Ibu yang ada di rumah boleh baca Alkitab atau melalui HP-nya. Dan saya akan baca dari sini. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saat-saat ini kita mungkin mulai akan goyah, mulai lemah dan mulai bimbang. Karena apa? Karena keadaan sekeliling kita sepertinya tidak menunjang. Ya, kita menjadi ada di rumah. Ada yang mungkin sudah 1 bulan, 2 minggu, 3 minggu, sehingga terkadang kita menjadi seolah-olah kita menjadi lemah, ya, karena melihat situasi ini. Apa yang harus kita kerjakan, ya? Tapi firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini adalah berbicara kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mengajak kita untuk tetap setia, untuk tetap taat, untuk tetap kuat di dalam Tuhan dan tunduk kepada Tuhan. Sekalipun mungkin saat-saat ini persoalan yang ada kita hadapi bukan hanya persoalan di dalam pribadi, bukan hanya persoalan di tengah-tengah keluarga, persoalan di tengah-tengah dunia ini, persoalan di tengah-tengah negara Indonesia ini. Kita lihat begitu banyak orang-orang yang pintar ada di dunia ini. Tuhan sudah berikan orang-orang yang luar biasa, tapi sampai saat ini mereka belum bisa menemukan apapun yang menjadi dasar untuk bisa melalukan setiap persoalan yang ada, terutama saat-saat ini virus corona yang ada. Nah, kita lihat di sini dikatakan bahwa kuatkanlah hatimu, ya, teguhkanlah hatimu, hai semua kita orang yang percaya. Mengajak kita untuk tetap setia dan mengandalkan Tuhan. Artinya, bila kita ikut Tuhan, jangan kita lemah, tetapi harus kita memaksa diri kita untuk menjadi kuat dan tetap bertahan. Ya, kita harus memaksa diri kita untuk menjadi kuat dan bertahan. Ada orang saat ini tidak kuat karena apa? Ya, ada kekurangan makanan, ada kekurangan dan sebagainya, tidak bisa lagi keluar rumah. Itu satu kejenuhan yang terjadi. Tetapi kita minta supaya Tuhan menguatkan kita. Kita ini hidup harus kuat, ya. Hidup ini untuk Tuhan. Kalaupun kita mengalami banyak hal, kita harus bertahan di dalam Tuhan. Memaksa diri kita untuk menjadi kuat dan tetap bertahan. Bagaimana untuk bertahan dalam kondisi seperti ini? Tuhan mengajarkan supaya kita bisa bertahan, untuk kita boleh lipatkan lutut kita, menaikkan pujian kita, menaikkan penyembahan kita. Dengan adanya kita di rumah, ya, dirumahkan. Saat ini mungkin ada yang dirumahkan, tetapi bukan kita hanya duduk, nonton, membaca internet, atau permainan sekalipun di internet.
Tetapi kita mulai menghayati diri kita masing-masing supaya kita mengambil hal yang positif untuk lebih kuat di dalam Tuhan, untuk kita menambah konsisten kita dengan Tuhan. Untuk kita boleh bertahan itu, kita harus mengadakan introspeksi diri secara pribadi. Inilah waktu-waktu yang Tuhan berikan sehingga kita bisa kuat di dalam Tuhan. Karena kita tahu, saya katakan tadi, kekuatan tidak ada di tangan kita. Kekuatan tidak ada karena kita ada makanan 4 sehat 5 sempurna. Kekuatan bukan karena suami atau karena istri, tetapi kekuatan dan kemampuan di dalam hidup kita itu adalah dari Tuhan. Dan dikatakan yang saya artikan di sini, bagaimana kita harus kuat? Kita harus percaya. Jangan bimbang saat kita sudah mengambil keputusan untuk mengambil cara hidup mengikut dengan Kristus. Jadi keputusan kita sekali mengikut Yesus, tetap mengikut Yesus. Artinya sekalipun pencobaan yang ada saat ini di sekeliling kita tidak mendukung, ya, ada orang yang sudah bosan di rumah, habis dari dapur ke kamar, ya, habis itu balik lagi, ya, ke taman. Mungkin ada yang rumahnya yang punya taman, balik lagi ke ruang tengah, terus menerus seperti itu sangat menjenuhkan. Tetapi kalau ada hal-hal yang positif kita lakukan di sini, bahwa kita itu mengikut bagaimana cara hidup kita dengan Tuhan, artinya kita tidak bimbang dengan keadaan dunia seperti ini. Keadaan dunia ini memang sepertinya tidak mendukung saat-saat ini. Tapi firman Tuhan katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Saya yakin saudara-saudara yang ada saat ini, ya, bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak berharap kepada Tuhan. Sehingga saat ini semuanya boleh kuat, boleh sehat, dan jantung kita masih berdenyut seperti yang apa adanya yang Tuhan berikan. Nah, bagaimana kita harus kuat? Tetap pada pendirian untuk berani percaya bahwa mengikut Tuhan pada akhirnya kita akan keluar menjadi pemenang. Jadi untuk kuat, kita harus punya pendirian yang teguh. Ya, kalau teguh itu berarti tidak goyah. Ya, tidak bimbang, tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak menoleh sana sini, ya. Tetapi orang yang teguh itu ya punya pendirian, punya prinsip. Kalau katakan ya, ya. Kalau katakan tidak, ya tidak, ya. Jadi berani mengikut Tuhan, pada akhirnya kita akan keluar menjadi pemenang. Itu orang yang kuat. Jadi kita pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang menang. Sekalipun saat-saat ini, sekali lagi saya katakan, kita menghadapi situasi yang tidak mendukung, tapi percaya kita ini adalah orang-orang yang menang. Kenapa kita bisa menjadi orang-orang yang menang? Karena kita bisa masih memuji Tuhan di rumah. Kita masih bisa bersama-sama dengan keluarga, berkomunikasi melalui kebenaran firman Tuhan, saling membangun, saling isi-mengisi. Nah, bagaimana juga orang yang kuat di dalam Tuhan? Orang yang kuat adalah membuat keputusan untuk percaya harus memikul salib. Memikul salib itu artinya mengalami penderitaan. Penderitaan tidak selamanya kita menderita. Tetapi orang Kristen, orang yang mengikut Tuhan, itu memang harus memikul salib. Bukan enak dan tenang atau lipat tangan atau sejenak tertawa, tidak. Tetapi kita ini orang yang kuat harus membuat keputusan untuk bisa memikul salib juga, ya. Jadi harus mengalami penderitaan. Kemudian harus ada penyangkalan diri. Penyangkalan diri itu apa? Tidak hidup di dalam daging. Ya, kalau Bapak Ibu yang ada saat ini di rumah, kita tahu bahwa hal-hal daging itu dalam Galatia pasal 5 ayat 17, ya. Bapak Ibu boleh baca sampai 23 di situ. Bagaimana dikatakan di situ ada hal-hal daging. Jadi untuk kita boleh kuat di dalam Tuhan, untuk menyangkal diri tidak hidup di dalam daging, maka apa yang jadi? Kita mengalami kemenangan. Jadi kita tidak akan hidup, atau kita ini orang yang sudah percaya tidak hidup dalam, kalau hidup dalam daging itu ya mengikuti yang enak. Ya, kalau misalnya libur ya tidurlah. Tadinya misalnya bangun jam 16 atau jam 5 atau jam 4.30, tiba-tiba karena libur, wah gak apa-apalah, bangun jam 8 nanti juga bisa. Ini enak daging mau diajak tidur, ya.
Atau misalnya nonton, wah ini enak daging, tidak lagi baca firman Tuhan karena di rumah. Tapi keinginan daging ini harus kita matikan. Harus roh kita yang lebih besar dan dahsyat di hadapan Tuhan. Karena apa? Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 33 katakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, dalam dunia. Kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia ini. Kita tidak akan takut mati. Untuk mati kita tidak takut, untuk hidup pun kita tidak takut. Amin. Amin. Iya, kita tidak akan takut ya untuk mati, untuk hidup. Kenapa? Hidup ada banyak orang takut hidup karena takut nggak makan. Waduh, ya takut nanti jadi berkomunikasi dengan yang lain, itu hidup jadi takut. Ada orang. Jadi untuk mati pun kita tidak takut ya. Kalau memang sudah mati ya mati. Tuhan katakan kita mati pun tidak takut karena kita ini adalah orang yang percaya. Kita sudah diberikan kekuatan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Jadi hanya orang kuat serta berpegang teguh pada pengharapan di dalam Tuhan akan keluar sebagai pemenang. Dalam perlombaannya diwajibkan pada semua orang-orang percaya. Saat-saat inilah ada perlombaan, perjuangan di dalam iman. Bagaimana kita harus kuat di dalam Tuhan. Apakah kita bimbang? Apakah kita mulai goyah? Apakah kita mulai tidak percaya? Apakah iman kita mulai runtuh? Atau mulai terkikis? Tetapi satu hal, kita harus kuat di dalam Tuhan. Amin. Iya, saat ini firman Tuhan tidak saya panjangkan. Tuhan itu adalah pengharapan. Kita teguhkan hati kita dan kita boleh andalkan Tuhan. Bukan secara pribadi. Saat-saat inilah yang ada di tengah-tengah keluarga. Karena saat ini kita ada di rumah, tetapi marilah kita berkumpul, ajak anak-anak kita. Mungkin kita punya orang tua. Saat inilah untuk kita saling menguatkan akan kebenaran firman Tuhan, sehingga ya kita mendapatkan kasih yang luar biasa. Selamat memiliki karya dalam minggu-minggu ini di dalam Tuhan untuk seluruh kita yang ada jemaat Tuhan. Terpuji termulia nama Tuhan. Sampai sini firman Tuhan, kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Kemuliaan dan keagungan hanya bagimu Tuhan. Kami tetap bersyukur karena Engkau baik. Dan kebaikan-Mu tidak pernah putus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak bisa kuat kalau tanpa Engkau di dalam hidup kami. Kami tidak akan mampu menjalani setiap detik lepas detik. Apapun Tuhan tidak bisa kami lakukan dengan perjalanan yang kami lakukan. Tetapi kami bisa menjadi pemenang karena Engkau Yesus ada di dalam hidup kami. Dan Engkau tak pernah meninggalkan kami. Ajar kami supaya kami boleh setia dan percaya. Ajar kami di tengah-tengah pencobaan yang Engkau boleh Tuhan Bapa luaskan. Kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Sehingga hati kami, mulut kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Tulus yang kami terima di dalam hidup ini Bapa. Sehingga sekalipun kami hidup tidak dalam ketakutan. Sekalipun kami mati tidak akan mati dalam ketakutan. Tapi yang kami tahu anugerah-Mu, kemurahan-Mu tetap Engkau berikan terus menerus dalam hidup kami. Kami berterima kasih kalau sampai saat ini setiap kami hamba-hamba-Mu, jemaat Tuhan yang ada, boleh ada Tuhan, boleh semua kami lakukan. Semua karena anugerah Tuhan. Semua yang Kau boleh cukupkan, itu juga karena anugerah Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu Bapa dalam surga. Kami tahu Tuhan, Engkau tetap mampukan kami, sehingga kami boleh tetap kokoh. Dan kami tidak akan terbuang daripada rencana Tuhan. Tapi yang kami tahu, kami menjadi orang-orang pemenang di atas pemenang. Terpuji termulia nama-Mu Bapa dalam surga. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada. Berkati keluarga mereka, berkati keturunan mereka, berkati hidup mereka. Apapun menjadi doa dan kerinduan setiap umat-umat tebusan darah Tuhan, Engkau yang akan memberkati dan mencukupkan juga segala apapun yang mereka Tuhan perlukan, sekalipun mereka saat ini mungkin ada yang kekurangan. Dan kami tahu Tuhan tak pernah melepaskan setiap mereka, tetapi ada dalam naungan kasih Kristus. Terpuji termulia nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Tuhan. Kita akan terima berkat daripada Bapa dalam surga. Kalau demikian saudara-saudara yang dikasih Tuhan,
Pulanglah membawa berkat daripada Allah Bapa. Kasih Kristus menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.